Halo semuanya, saya Rifki. Kali ini kita akan membuktikan rumus dari segitiga Pythagoras menggunakan dua prinsip segitiga yang telah diketahui. Jadi kita tahu ya rumus segitiga Pythagoras. Segitiga Pythagoras itu memiliki rumus apabila ada sebuah segitiga siku-siku. Misalkan ini A, ini B, dan ini C. Maka ini berlaku untuk semua segitiga siku-siku. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Untuk membuktikannya bagaimana caranya? Kita cukup menggunakan dua buah prinsip segitiga. Dua buah prinsip segitiga yang mana yang pertama adalah prinsip kesebangunan dan yang kedua adalah prinsip jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama kita harus tahu dulu soal prinsip kesebangunan. Kalau misalkan ada dua buah segitiga yang ukurannya berbeda tetapi memiliki sudut yang sama, bebaslah sudut ukuran sudutnya. Misalkan ini sudut alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma. Jadi nggak harus ke siku. Jadi kalau misalkan sisi ini panjangnya 4, sisi ini 2, maka yang ini sisi, kalau misalkan ini 8, maka ini pasti 4. Kalau misalkan di sini sisinya panjangnya 13, berarti ini pastilah 13 dikali 2/4. Atau dalam kata lain 8/4 itu sama dengan maksudnya dalam kata lain 4/2 itu sama dengan 8/4, dan itu juga sama dengan 13 dikali 2/4. Jadi perbandingan sisi bersesuaian itu sama. Dan untuk jumlah sudut segitiga, ini alfa, beta, gamma. Alfa ditambah beta ditambah gamma itu selalu 180 derajat. Kalau misalkan di sini 30, di sini 90 derajat, maka di sini adalah 60 derajat. Nah, kemudian untuk membuktikannya, kita misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Misalkan ini A, ini B, dan ini C. Ini adalah sudut 90 derajat. Sisi ini adalah sudut alfa, sisi ini adalah sudut beta. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari garis AB sebesar 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Kita namakan titik potongnya adalah titik D. Dengan begini kita akan tahu sudut ADC dan BDC itu 90 derajat. Maka dari itu kita akan membuat segitiga kecil ADC dan BDC yang merupakan segitiga yang sebangun dengan ABC. Kita pandang misalkan segitiga ADC. Segitiga ADC kita tahu sudut A dan sudut D ya, tapi sudut ACD itu berapa? Karena sudut ADC 90 dan ini alfa, maka ini pasti beta. Sudut ADC itu pasti beta. Dan sudut DCB itu pasti alfa, karena beta tambah alfa itu 90 derajat. Atau karena ini 90, sudut BDC dan DBC itu beta, maka sisanya sudut alfa. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, ini kan ada segitiga ABC, kita bikin segitiga yang lebih kecil lagi ya. Kita buat segitiga yang lebih kecil lagi, yaitu segitiga ADC. Ada dua segitiga yang sebangun,
dengan sudut. Nah, pertama ADC. Ada yang sudut alfa diketahui, maka ini pasti sudut beta. Yang ada sudut alfanya itu A, C, sudut 90 C, sudut beta adalah D. Bukan. Yang maksud saya, yang sudut 90 itu ada di D dan beta di C. Kemudian untuk segitiga yang kecil, di sini ada sudut beta di B, sudut 90-nya di D, maka ini pasti alfa, dan ini adalah C. Ini adalah 3 buah segitiga yang sebangun. Nah, segitiga ini sebangun, kita tahu bahwa kita ingin mencari AB. AB itu berapa? Nah, berdasarkan rumus segitiga, kalau misalkan ini adalah C kecil, ini adalah A kecil, ini adalah B kecil, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti BC kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Nah, kita ingin mencari AB ini. Bagaimana cara mendapatkan bahwa AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat tambah C kuadrat? Pertama, kita harus tahu, dari gambar ini adalah AB itu adalah AD ditambah BD. DB atau BD itu panjangnya sama ya. Jadi, kemudian kita tahu kita ingin menghilangkan yang ada D-nya. Di sini kan ada huruf D. Kita nggak bisa mendefinisikan AB dalam bentuk D karena kita ingin mencari ini. Tidak ada titik D-nya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan prinsip kesebangunan tadi. Ya, kita tahu bahwa di sini AD, ya, perbandingannya adalah AD dibanding dengan AC, bukan CD karena CD itu masih ada D-nya. AD per AC itu sama dengan AB sama dengan AC dibandingkan dengan segitiga ini, segitiga pertama, kedua, dan ketiga. Dibandingkan dengan segitiga pertama, dia adalah AC dibanding AB. Dengan kata lain, AD adalah AC kuadrat dibagi AB. Begitu juga dengan segitiga BD, segitiga yang ketiga BD kita bandingkan dengan BC karena tidak ada D. Itu dibandingkan, kalau di compare dengan segitiga yang pertama, BD per BC itu sebanding dengan BC per AB, sehingga BD itu adalah BC kuadrat dibagi dengan AB. Kita substitusikan BD dan AD, sehingga AB itu adalah AC kuadrat per AB ditambah BC kuadrat per AB. Ini tinggal kita kali silang saja, ya, sama-sama kalikan dengan AB, sehingga kita dapat AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang mana kita tahu ya kan, ini A, ini B, ini C, sehingga terbukti samaan Pitagoras. Atau bukti yang lainnya secara geometrik adalah dengan rumus luas, tapi ini cukup rumit. Nah, untuk pembuktiannya bisa menggunakan mengisi air atau mencari luasan. Ini segitiga siku-siku, di sini A, di sini B, di sini C, di sini ada persegi C. Ini adalah persegi A, ini adalah persegi B.
ini B, ini A. Nah, jadi luas dari ini ditambahkan dengan luas ini itu sama dengan luas dari si ini, yang mana ini adalah C kuadrat, ini A kuadrat, ini B kuadrat. Pembuktiannya itu secara geometrik, atau biasanya juga yang sudah pasti kalau sisi ini 3, sisi ini ada 4, dan ini ada 5, jumlah kotaknya pasti sama ya. Ini 3 kuadrat ada 9, luas ini adalah 4 kuadrat sama dengan 16, dan sini adalah 5 kuadrat sama dengan 25. 9 tambah 16 sama dengan 25. Ini adalah salah satu bukti bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Tetapi tidak bisa digunakan sebagai pembuktian, tapi ini adalah salah satu pembenaran ya, salah satu bukti yang bisa ditunjukkan secara konkret, karena ini adalah bilangan bulat, ini bulat. Itu kalau misalkan dia bilangannya tidak dalam bentuk kuadrat, C kuadrat ini bukan bilangan bulat kuadrat, maka pembuktiannya agak cukup sulit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa.